banyak lah yang harus apa gitu. Gitu. Dan perihal di media yang suami saya apa namanya tuh yang 120 film itu saya meluruskan suami saya tidak memproduksi dan tidak ikut sebanyak itu gitu, karena dari awal gabung sampai ditangkap ya sebelumnya itu ada kru yang lain ya gitu kan. Terus juga saya sih mohon untuk kepada netizen dan masyarakat lainnya tidak menjudge suami saya atau karyawan sebagai penjahat, terus juga sindikat ya, otak di balik semua ini gitu. Saya harap sih nggak mikir ke situ ya, karena suami saya dan suaminya dia tuh ya terjebak lah gitu untuk ininya. Pulang ke keluarga gitu, hanya bekerja dan dikasih upah aja gitu. Soal keuntungan, menerima keuntungan dari bos gitu. Cuma sebulan dikasih gaji gitu. Dan itu pun nggak sebanding sama apa yang bos dapat. Dan dari sisi hukum sih, maksudnya dengan yang menerima keuntungan dengan yang cuma menerima gaji bulanan itu sama gitu ya pasal-pasalnya gitu ya. Saya harap sih bisa adil gitu, mana yang apa namanya dengan yang menerima keuntungan dengan yang menerima gaji gitu kan. Ya di luar juga masih banyak ya yang harusnya apa diperiksa gitu kan, nggak cuma suami kita lah gitu, yang harus juga terlibat gitu ya karyawannya gitu. Enggak, sebelumnya kalau boleh tahu di situ kerja sebagai kru apa? Kameramen atau Editor. Suami saya kameramen ya, dan masih banyak kameramen di sini. Nah, yang lebih lengkapnya untuk menjelaskan biar Anita biar jelas. sebelum ke apa kita nanya dulu. Iya. Artinya gajinya itu per bulan ya? Iya. Berapa sih yang diterima? Ya sekitar 4 sampai 5 sih. 4 sampai 5 juta itu, dan itu nggak ada nerima keuntungan apapun yang punya pure gaji gitu. Dan suami-suami kita juga udah memperingatkan ya, maksudnya ini gimana kok melenceng, terus ini aman atau enggak gitu ya. Si sutradara dan produser ini ngomong bahwa ya ini aman gitu, ada badan hukumnya, terus legal gitu, nggak akan gimana gitu kan. Gitu. Makanya suami kita tuh karena awam hukum ya, nggak ngerti hukum, jadi oh ya sudahlah dilanjutkan, namanya kepala keluarga ya gitu. Dan dia juga udah nolak pekerjaan di luar kan demi pekerjaan di sini, karena tadinya diiming-imingi gitu sebelum diajak pun maksudnya diajak untuk dibuka ya, bukan yang aneh-aneh lah, bukan seperti penjelasan dari apa talent-talent lainnya juga kan bilang kalau tanpa skrip kan itu spontan lah dia nunggu ya, seperti itu juga. Dan kenapa? Enggak nyampe, udah nyampe 20, nggak nyampe 30. Bahkan sebelum suami-suami kita tuh baru ya ininya apa sepertinya ada yang lebih lama lagi, ada yang lebih lama. Berarti berapa lama kerja saya di produksi? 5 bulan. 2,5 tahun. Iya, 5 bulan. Karena kan langsung disiduk ya, langsung ditangkap. Kalau apa yang lain-lainnya tuh yang seperti di media 120 film tuh bukan. Kalau suami-suami kita ya perlu ditegaskan juga ya, karena kan kita juga sedih ya, malu gitu, nggak sesuai kenyataan gitu. Reaksi keluarga. Berarti ada kontrak kerja nggak antara suami dengan Nggak ada, kontrak kerja itu nggak ada, cuman sebatas omongan gitu, jadi lisan aja gitu.
Ada bukti lain rekaman bahwa itu merupakan kontrak kerja? Rekaman itu nggak ada sih karena kayak gitu sendiri gitu. Jadi kita nggak ada bukti buat ini loh gitu. Jadinya kita ada bukti gitu. Nah, cuman ya ketika suami kita mau resign mau apa selalu diyakinkan dan diyakinkan jadinya ya merasa aman gitu mungkin ya karena merasa adalah cuman kan perlu ditegaskan karena kami juga bukan menikmati uang gajinya ya karena kan kita kenapa menerima gaji dari suami kita kan nggak taunya halal atau ya udahlah pekerjaan gimana gitu meskipun itu salah gitu ya cuman ya suami kita mau keluar itu juga ya selalu ini apapun. Reaksi keluarga awal pertama kali tahu keterlibatan suami berdua apa reaksinya? Pertama anak-anak Gimana kronologinya gitu kan ya kita jelasin kronologinya gitu cuman ya memang keluarga juga meminta untuk sebenarnya yang tanggung jawab itu harusnya pemilik PH-nya ya gitu pemilik PH-nya karena ya apa ya namanya dia yang otak di balik semua ini gitu dia tuh otaknya yang punya kayak gini dan karyawan kan harus nurut-nurut aja suami istri iya suami istri ya Tapi kenal dekat suami dengan yang enggak sebatas rekan kerja aja sih rekan kerja. Mungkin ada iming-iming lain. Setiap kita mau keluar itu diiming-iminginnya itu dengan apa namanya legal terus juga mau dikasih modal usaha ya modal usaha terus juga kalau sebagai editor mau dibuatkan apa ruangan editor yang bagus katanya gitu kan dengan bisa ngedit film layar apa yang lain lah gitu kan bukan kayak gini tapi sampai sekarang nggak ada terus gaji juga naik kayak gitu terus ya tapi sebenarnya sih maunya resign aja sih gitu kan tapi ya selalu kayak bertahan aja susah gitu kayak kita maju juga belum bisa gitu jadi ini aja sudah dijalanin berapa bulan? Lokasi syutingnya di mana aja, Mbak? kantornya sih yang di Jakarta sama pasar minggu itu aja. Pasar minggu itu baru berapa bulan gitu kan baru berapa bulan gitu tapi sih kalau syuting sih saya nggak tahu ya gimana gimananya gitu cuma kantornya di daerah Jakarta Mbak, tapi tahu yang diedit filmnya belum dewasa seperti itu. Sebagai saya tahunya itu pas kapan ya pas berapa bulan pas yang film yang viral itu saya tahunya pas viral itu cuman ya saya juga mengingatkan kan ini gimana kok kayak gini gitu kan cuman di editing itu kan nggak memperlihatkan fullnya ya ada sedikit di sensor terus takutnya aman atau gimana cuman ya suami saya bilang kata produser sutradaranya ini bilangnya aman ya saya sih sebagai istri ya oh ya udahlah saya mau gimana lagi percaya aja cuman setelah kejadian ini pun saya kaget dan saya minta pertanggungjawaban sama ownernya suami istri untuk apa namanya bertanggung jawab lah gitu kan karena kan sebelah dia juga ya gitu kan gitu. Tapi suami kita malah menanggung apa sama gitu Pengen minta keadilan aja sih karena kita nggak menikmati hasil bosnya kita suami kita hanya dikasih upah aja gitu setelah selesai mengerjakan itu berarti selama ini sendiri nggak ada komunikasi ya untuk film ini sendiri baru pas akhirnya viral itu suami baru cerita makanya terlibat di PH itu gitu. saya sih tahu cuman taunya itu nggak sampai yang separah beberapa bulan belakang gitu taunya karena pas
Ada apapun pure gaji. Pure gaji. Pure gaji, nggak ada tambahan apapun lagi. Makanya di sini saya merasa nggak adilnya dengan yang menerima keuntungan dengan yang sekedar bekerja gitu kan, kok sama gitu masalahnya gitu ya. Ya merasa nggak adil aja, sedangkan di luar masih ada yang harusnya lebih berat dibanding karyawan ini. Seperti apa Mbak? Masih Mbak sendiri ada pandangan lain masih di luar yang mungkin yang belum terlihat, yang belum ketahuan gitu? Kayak gimana sih terlibatannya? Ya terlibatnya dia apa, menerima keuntungan juga ya, terus juga apa namanya, terlibat sejak udah lama lah, terlibatnya udah lama, mungkin ikut kali ya untuk produksi yang berapa ratus film itu mungkin ya gitu kan, karena kan lebih lama gitu. Dan editor juga suami saya baru, dan ada sebelumnya yang edit film-film lainnya gitu. Kenapa nggak dicari dan diperiksa gitu, karena kan ya yang lebih awal kan yang lebih lama gitu ya. Kalau suami saya mungkin ya apesnya di suami saya kali ya gitu ya. Baru beberapa bulan dan baru ini beberapa judul pun udah disangkanya terlibat 120. Sebenarnya sih enggak. Dan artinya berarti Mbak, suami Mbak hanya mengedit, bukan memperankan juga kan? Enggak, suami saya hanya mengedit dan tidak mengupload, juga tidak apa namanya menyebarluaskan, terus juga enggak menyimpan BTS-nya juga enggak gitu kan, yang kan di luaran lagi ada ini ya apa namanya BTS keluar gitu, itu enggak, suami saya langsung hapus gitu kan, harddisk juga di kantor. Dan perihal barang bukti itu barang PC kantor itu di rumah hanya 1 minggu, kurang lebih 1 minggu itu harddisknya ada di situ juga gitu kan, tapi sebelumnya itu PC dan harddisk itu ada di kantor. Itu pun kenapa PC di dalam di rumah gitu kan, itu karena disuruh sama ownernya ini untuk dibawa ke rumah gitu, barang apa namanya PC-nya gitu, untuk ngedit di rumah katanya, dan dengan keluarga gitu. Itu suami saya udah kerja di tempat lain, udah nggak mau kerja karena udah agak melenceng ya. Mbak, tadi kan sempat disinggung soal keadilan. Nah, mungkin bisa diwujudkan keadilan seperti apa Mbak yang Mbak maksud, atau keringanan hukum seperti apa, saat berharap bebas atau kayak gimana Mbak? Untuk keadilannya mungkin bisa Pak Ika yang menjelaskan, kita perihal hukum kan ya gitu. Masih kurang ya. Tadi sempat sebelum kesini sempat jenguk dulu ya. Iya. Gimana kondisinya dan ada pesan obrolan apa sih? Tadi kan kami jenguk gitu ya, kondisinya sih ya masih kayak gitu aja ya, cuman saya tanya untuk perihal pertanggungjawaban si owner ini di dalam kayak gimana, terus yang ada tanggung jawabnya gitu, maksudnya yang dijanjikan awal mereka terjebak dan mereka ditangkap itu kan, si ownernya kan bilang ini semua mereka mengundang saya di dalam maupun di luar, bukan saya usahakan mereka yang akan keluar, tapi ya sampai sekarang nggak ada. Dan untuk gaji yang 3 bulan lalu aja kita harus berantem dulu ya. Gitu, minta haknya apanya gitu kan. Berharap gaji suami kita aja itu susahnya kita ampun. Jadi buat pembayaran gaji aja kurang beres. Oke, Bang, menyikapi permohonan bantuan hukum pihak kantor gimana? Untuk kedua istri kru ya, kru salah satu TH yang memproduksi film dewasa. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kebetulan perwakilan dari salah satu tim kuasa hukum, karena dalam kru yang menjadi tersangka di kasus ini terdiri dari beberapa kuasa hukum, masuk di dalamnya ada Mbak Ferby Kumalasari. Harusnya beliau pada kesempatan ini juga ikut bersama kita, cuma ketinggalan pesawat di Bali. Nah,
pertama yang mereka ingin sampaikan kepada kami supaya kegiatan ini dilaksanakan adalah mereka minta keadilan dari sisi sosial dan psikologis gitu. Karena sekarang di media dan di pemberitaan seolah-olah suami-suami mereka ini adalah sebuah kelompok, adalah sebuah sindikat pembuat film porno gitu. Padahal kenyataannya mereka hanya diajak bergabung untuk sebuah PH yang di dalamnya tidak sama sekali membahas bakal ada produksi film dewasa atau film porno. Jadi di awal bergabung itu mereka memproduksi film-film yang sifatnya film umum yang bisa dan layak ditayangkan di YouTube dan layak ditayangkan di televisi atau di website tanpa melanggar hukum atau melanggar undang-undang. Tapi setelah mereka bergabung, berjalannya waktu, di pertengahan jalan itu mulai ada beberapa adegan, ada beberapa syuting yang makin kesini makin menunjukkan adegan-adegan vulgar. Nah, mereka sudah sempat mengingatkan kepada sutradara atau pemilik PH-nya, kok ini jadi begini, kok ini jadi vulgar begini gitu. Nah, atas dasar kurangnya pengetahuan mereka, ini dijelaskan oleh pemilik PH bahwa adegan seperti ini umum di TV-TV di atas jam 11 malam pun ini sering kok. Ini bukanlah sebuah adegan yang melanggar hukum dan undang-undang gitu loh. Nanti kalaupun ini bermasalah secara hukum, kita sudah ada legalnya dan kita sudah resmi kok gitu. Nah, atas dasar ketidaktahuan itulah mereka tetap berjalan dan bergabung di tim itu karena mungkin sepengetahuan mereka apa yang dimaksud dengan porno itu batasan-batasannya seperti apa mereka tidak paham dan mereka hanya bekerja sebagai orang yang digaji bulanan di situ. Nah, kenapa tadi mereka merasa tidak adil dan tidak fair? Karena mereka bekerja hanya dibayar gaji bulanan. Mereka hanya bekerja sebagai pekerja biasa. Sementara si pemilik PH atau si sutradara di situ merangkap, mereka menikmati penghasilan yang katanya kita dengar di media itu sangat besar, bahkan sampai 500 juta lebih gitu loh. Di mana keuntungan itu diperoleh dari website berbayar. Sementara ketika mereka bekerja, mereka nggak tahu sama sekali kali ini akan diupload di website berbayar. Mereka bahkan sampai sekarang nggak tahu sudah berapa member yang daftar, nggak tahu berapa pendaftaran per member. Artinya konteks bisnis dan penghasilan yang diperoleh dari keuntungan si pemilik PH, mereka sama sekali tidak menikmati. Tetapi sekarang mereka dihukum dengan posisi yang sama, dengan pasal yang sama, sementara penghasilan yang mereka peroleh berbeda dengan apa yang dinikmati oleh pemilik PH atau sutradara. Nah, tujuan mereka menyampaikan ini adalah pertama untuk supaya masyarakat bisa jeli melihat. Tolonglah mereka jangan dijudge karena kan tetangga, orang tua mereka juga ikut terhukum jadinya. Mereka ini sama sekali bukanlah sindikat. Jadi kan seolah-olah kalau kita lihat ada 5 tersangka yang sering kelihatan di televisi atau di media. Seolah-olah 5 tersangka ini adalah sebuah kelompok atau sindikat film porno gitu yang memproduksi film porno. Padahal awalnya mereka nggak tahu sama sekali kalau itu adalah akan membuat film porno. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan jumlah tersangka yang ditangkap atau porsi keterlibatan mereka. Belakangan kita juga tahu dari pengumuman dari polisi bahwa ini sudah diproduksi sebanyak 120 film kurang lebih ya. Nah, itu artinya ketika mereka bergabung sudah banyak film yang diproduksi sebelumnya. Karena mereka itu baru bergabung, kalau yang video editor itu baru sejak awal Januari 2023 ya. Nah, kalau yang kameramen itu baru bergabung di akhir Desember 2022. Di mana secara kalkulasi perhitungan episode yang sudah diproduksi itu tidak memungkinkan untuk mencapai 120 judul film. Artinya apa? Pada barang bukti yang diperlihatkan oleh polisi bahwa di situ ada banyak judul film, artinya itu sudah ada kru-kru sebelumnya yang terlibat di situ. Kalau memang posisi mereka sebagai kru ditangkap dan disangkakan karena ikut serta dalam membuat dan memproduksi, seharusnya juga banyak dong sebelumnya yang kru-kru yang ikut membuat dan memproduksi. Kenapa hanya mereka begitu? Nah, ini kita mencoba menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka supaya nanti para aparat hukum, kami selaku tim kuasa hukum dari kantor hukum Indonesia Muda tidak membela dan membenarkan apa yang mereka lakukan. Yang salah tetap salah. Tapi kami ingin hadir karena setiap mereka juga punya hak-hak hukum untuk dibela.
Nah itulah kenapa kami hadir di sini. Kami dengan beberapa tim termasuk Mbak Kartiko Malasari, ini kami memberikan bantuan hukum secara gratis atau pro bono dengan harapan supaya ini kita bisa mengedukasi bahwa hal-hal yang sifatnya melanggar hukum dalam produksi perfilman ini supaya diberitahu kepada insan-insan film yang lain mana yang berpotensi untuk membahayakan mereka secara hukum, mana yang tidak. Bang, izin bang, ini kan abang dan teman-teman melakukan suatu bantuan hukum promosi ya, gratis walaupun mungkin gratis satu lain. Ini dalam waktu dekat apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh abang dan teman-teman untuk melindungi hak-hak hukum daripada klien abang? Tentu pertama kita menghormati proses hukum yang ada. Kita mengikuti apa yang menjadi proses yang sedang dipersiapkan oleh aparat hukum. Kalau dalam posisi sekarang ini kan masih statusnya hampir dilimpahkan kejaksaan, belum dilimpahkan secara penuh. Yang bisa kami lakukan sekarang adalah sebatas mengawal, sebatas menjaga secara hukum, mendampingi apa yang menjadi hak-hak hukum mereka supaya mereka tidak terzolimi dari sisi punishment hukum yang ada. Nanti pada saat sudah masuk ke ranah peradilan, ranah litigasi atau persidangan, mungkin teman-teman lawyer juga akan melakukan pembelaan-pembelaan ataupun pembuktian-pembuktian yang bisa membela hak-hak hukum mereka. Bang, ini masuk ke pasal berapa? Ini kalau dari kepolisian, ini ada beberapa pasal yang disangkakan, yang pada intinya adalah dua pasal utama itu terkait dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua adalah terkait dengan Undang-Undang Pornografi. Nah mungkin karena kru-kru film ini mereka tidak ikut mentranskripsikan dan tidak ikut mendistribusikan, mungkin polisi menyangkakan mereka karena ikut serta memproduksi. Cuma nanti kapasitas dan sejauh mana keterlibatan mereka memproduksi sehingga bisa disangkakan untuk undang-undang di pasal Informasi dan Transaksi Elektronik, ini nanti akan kita buktikan di persidangan. Bang, ada nggak rencana untuk mengajukan penangguhan penahanan dan lain sebagainya? Kalau penangguhan penahanan sebelum, jadi kami masuk dan dihubungi oleh keluarga, kebetulan mereka kenal dengan salah satu teman-teman kita, itu posisinya mereka sudah ditahan beberapa bulan ya. Ya, sudah sebulan ditahan. Nah, pada saat kami masuk, ini keluarga sudah mengajukan sendiri penangguhan penahanan. Dari 3 hari ditahan itu Ya, kita udah mengajukan penangguhan. jadi penangguhan penahanan bukan dari kita lagi, tapi memang dari mereka sudah melakukan penangguhan penahanan. Kami sudah mencoba meng-cross-check beberapa kali, cuman jawabannya ini belum disetujui atau belum mendapat ACC dari pimpinan. Mungkin dalam hal ini dari Bapak Dirkrimsus mungkin gitu. Cuman harapan kami, mereka berdua ini adalah tulang punggung keluarga yang digaji bulanan. Kalau dari kameramen itu awalnya hanya digaji 3,5 juta ya. Kemudian naik digaji menjadi 5 juta. Tapi perlu teman-teman ketahui, untuk mendapatkan gaji itu mereka perlu orang urat saraf dulu untuk menagih gitu loh. Jadi artinya apa? Ketika si sutradara dan si pemilik PH mendapat keuntungan dari setiap member yang bergabung, mereka sama sekali nggak ikut merasakan itu gitu loh. Bahkan untuk gaji mereka pun mereka harus nagih. Nah khusus untuk kameramen, mereka cerita ke kita tidak hanya ditugasi untuk tugasnya sebagai kameramen, tapi juga nyetir juga kadang-kadang, disuruh masak juga kadang-kadang gitu loh. Jadi artinya merangkap bagian umum lah seperti itu, tetapi tidak dalam konteks berbanding lurus dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Nah kami sempat tanya, ketika adegan ini sudah mulai vulgar, adegan ini sudah mulai mengarah kepada adegan-adegan yang melanggar hukum, kenapa tidak keluar, kenapa tidak melepaskan diri dari itu? Ya jawaban pertama, mereka khawatir akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang lain, karena ketika mereka diajak untuk bergabung, dijanjikan ada kontrak, mereka sempat menolak penawaran kerja di tempat lain, sehingga ketika mereka bergabung, yang ada di pikiran mereka adalah berharap adegan-adegan vulgar ini segera berakhir dan kembali kepada adegan awal ketika mereka mulai bergabung gitu loh. Jadi mereka hanya berharap ini cepat selesai untuk masuk kembali lagi kepada film-film yang bisa dilayak ditonton oleh umum dan tidak melanggar hukum, tapi ternyata belum sampai ke titik itu mereka sudah diciduk dan sudah ditangkap. Oke. Dari tim kantor hukum Indonesia Muda. Kalau sendiri lo?
dengan Hika. Hikam. Hika, Hotel India itu apa? Muhammad Fadli, Hika, Asril Zen, dan kita ada Guntur Rahman juga, sama Mbak Berbi Kumalasari. Ini Mbak, selain Mbak Intan, siapa? Ini istri dari video ini, namanya Mbak Intan ya. Ini istri dari kameramen, namanya Mbak Bianca. Oh, satu lagi Bang. Anak yang sekarang sudah dipanggil masing-masing ibu. Nah itulah kebetulan mereka ini dua-duanya sama-sama memiliki balita. Untuk Mbak Bianca dia punya 2 orang anak. Untuk Mbak Intan dia punya 1 orang anak. Dan di mana mereka dua-duanya ini tidak bekerja dan suami mereka adalah tulang punggung keluarga gitu. Nah kami sekaligus ingin menyampaikan jika seandainya memungkinkan pihak aparat kepolisian mampu memberikan izin untuk penangguhan penahanan, ini tentu sangat membantu untuk anak-anak mereka. Dan kan anak saya juga kan ke sekolah ya, jadi untuk psikisnya dia sih, untuk mentalnya dia kan berita di mana-mana gitu kan, seliweran segala macem yang enggak ada benar gitu kan, jadi saya takut dia jadi mencuri gitu di lingkungan sekolahnya, apa namanya, di lingkungan kontrakan gitu kan, apalagi kan apa tuh saya video penggeledahan kan di pengambilan barang bukti yang sebenarnya nggak Nah, sering sekali muncul di media video-video ketika penggeledahan rumah tersangka. Nah, ini sangat membuat terpukul, terutama anaknya, psikis anaknya. karena kan saya anak udah ngerti ya gitu kan, maksudnya tolonglah gitu kan untuk video-video yang kayak gitu janganlah gitu kan, terus juga akun siapa kan namanya itu buang gimana kan kita nggak tahu ya gitu. Saya sih takut, yang ditakutin anak saya aja, dan saya juga kan nggak bisa bekerja karena untuk bayar pengasuh itu kan lebih mahal ya dibanding gaji yang saya dapat. Mudah-mudahan aja sih pihak kepolisian dari dirinya juga gitu kan untuk lebih lagi lihat lagi gitu, dan penangguhan kami juga diizinkan gitu kan, dikabulkan gitu ya, syukur suami-suami kita dan karyawan yang ditahan bisa bebas gitu, kita pengen gitu, dan yang dihukum ya otaknya dibalik semua ini aja gitu. Itu aja sih.